Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan hari ini sudah mengumumkan kapten Timnas dan susunan Timnas pemenangan pasangan Anies Muhaimin. Bagaimana Timnas Anies Muhaimin ini bisa mengalahkan tim pemenangan lainnya? Untuk membahasnya, kami telah bergabung dengan pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consulting atau ARSC, Dimas Oki Nugroho. Terima kasih waktunya Mas Dimas. Mas Dimas melihat ini apa kekuatan Timnas pemenangan Anies Muhaimin ini, khususnya kaptennya? Terima kasih Mbak Maria. Komposisi dari tim kampanye nasional dari Amin ini, Anies Muhaimin ini menurut saya sangat menarik. Dan pertama adalah dipimpin bukan justru oleh sosok pengusaha, untuk membedakan dengan tim kampanye nasional yang lain, tim pemenangan yang lain. Karena politik itu kan juga tidak semata-mata hanya direpresentasikan oleh kalangan pengusaha, ya. Tapi bukan berarti di TPN ini saya lihat tidak ada yang mengerti ekonomi, tidak ada yang mengerti bisnis. Ada Thomas Lembong sebagai wakil atau co-captain. Itu, dan juga ada sosok teknokrat profesional seperti Sudirman Said. Dan yang ini menjadi poinnya penting adalah dipimpin oleh seorang yang memahami secara krusial itu aspek pengorganisasian secara ketat, direpresentasikan oleh Marsikal Madya Muhammad Shauki Al-Idrus ini, ya. Jadi dia merepresentasikan sosok yang latar belakang purnawirawan TNI, artinya secara strategi, secara organisasi, manajerial. Ini tentunya merepresentasikan visi yang cukup kuat dari Anies Muhaimin, ya. Dan untuk betul-betul organisasi tim pemenangan ini sebuah organisasi yang punya komitmen besar terhadap nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan pengorganisasian pemenangan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini penting karena pengalaman kita di beberapa pemilu sebelumnya, yang namanya pengorganisasian tim pemenangan bukan perihal yang gampang, bukan perihal yang mudah dan sepele. Tapi ini adalah menyatukan semua orang-orang hebat. Tadi disampaikan oleh kaptennya Muhammad Shauki bahwa bagaimana menyatukan visi besar orang-orang hebat ini menjadi sebuah langkah konkret, strategi konkret, program konkret, aksi konkret untuk pemenangan Anies ini. Oke, dari langkah konkret itu, bagaimana Mas Dimas melihat kekuatan dan juga potensi kemenangan pasangan Amin ini? Kalau dilihat dari tim pemenangan ini cukup representatif, artinya ini sebuah skuad merah putih, ya, kalau saya bisa menilai. Hampir semua representasi elemen masyarakat ada di situ, dan dari segi latar belakang profesi juga ada di situ, gitu. Artinya kalau kita mau bicara tentang bagaimana pemilu untuk mendapatkan dukungan kepercayaan dari berbagai elemen masyarakat, saya melihat itu ada di tim pemenangan sekarang. Ya kan, tinggal bagaimana mengkoordinasikan semua elemen-elemen ini menjadi sebuah kesatuan yang kuat. Dan tentunya yang menjadi penting adalah kita tahu bahwa dalam konteks antropologi politik, ya, di Indonesia itu kan sesungguhnya terdiri dari 3 pilar. Jadi pertama, kalau kita lihat dari kalangan nasionalis, lalu kemudian kedua ada Islam tradisional, Nahdliyin, lalu ketiga juga ada Islam modernis, ya. Lalu juga ada pembagian berbagai elemen di situ, ya. Ada segmentasi perempuan, laki-laki, lalu ada segmentasi profesional, urban, kota, dan seterusnya. Itu saya melihat ada dalam TPN ini. Ya? Nah, untuk itu maka segmentasi dan targeting menjadi penting. Tinggal bagaimana daerah-daerah kunci seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu menjadi sasaran utama dari tim pemenangan ini. Baik, Mas Dimas, Timnas ini juga mengadopsi seperti Timnas sepak bola begitu, ya, dengan semangat bahwa tim pasangan calon lain sebagai teman bertanding yang fair dan jujur. Nah, tapi apakah menurut Mas Dimas semangat pertandingan yang fair ada di tim pemenangan lain juga? Begini, jadi that's good point. Tadi pidatonya cukup menarik, ya. Jadi musuh atau lawan dalam bertanding adalah kawan dalam berolahraga. Jadi semangatnya memang adalah memuliakan rakyat, memuliakan demokrasi, memuliakan keberagaman. Tapi sesungguhnya yang dicari kalau dalam political science namanya political order. Jadi sebuah tertib politik. Nah, tertib politik itu dalam komitmen kebangsaan kita kenal dengan, ya, semangat gotong royong. Semangat keindonesiaan ini sesungguhnya kan adalah semangat gotong royong. Dan itu yang harus dicitrakan secara kuat, ya, dari Timnas ini dan dalam berbagai program kampanyenya ke depan. Tapi lagi-lagi kan sekarang kita ketahui
bahwa pemilu itu adalah berupaya untuk merebut hati, heart and mind dari voters, dari pemilih. Nah, pemilih ini juga kita jangan silau, jangan tertipu dengan propaganda-propaganda politik. Elektabilitas, survei dan seterusnya sesungguhnya terbagi dua. Bisa itu kita anggap sebagai sebuah kenyataan politik, tapi itu kan adalah cara bagaimana memotret kenyataan hari ini. Tapi kan kenyataannya nantinya tanggal 14 Februari. Jadi artinya yang harus dilakukan adalah kerja politik konkret, bagaimana untuk meyakinkan rakyat, merebut hati dan heart and mind dari voters, dari potensial pemilih. Lalu kemudian juga bagaimana komunikasi politik dibangun itu betul-betul efektif. Dan yang harus dilihat adalah bagaimana para tim pemenang ini, timnas ini betul-betul bisa kerja di bawah, di grassroots, di akar rumput, termasuk partai-partai pengusung yang memang memiliki basis sosial yang cukup kuat ya di masyarakat, khususnya di basis-basis pemilih terbesar. Nah, itu yang harus diperhatikan secara detail oleh TPN ini, oleh timnas ini. Baik, tapi bagaimana Jadi juga kerja politik konkret jadi, itu, Mas Dimas? Ya, bagaimana itu kerja konkret politik itu bisa fair ya, mengalahkan pasangan calon lain secara fair, yang cawapresnya notabene adalah putra Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang berkuasa, itu Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana strategi itu bisa disusun? Yang terpenting adalah pertama melibatkan seluruh elemen rakyat untuk ikut berpartisipasi dan mengawasi jalannya pemilu. Jadi saya pikir kalau ada satu kandidat yang kalau dalam istilahnya Bung Karno namanya keblinger ya. Itu artinya kebablasan untuk menghalalkan segala cara, menggunakan elemen kekuasaan, melakukan power abuse ya untuk bisa memenangkan, memastikan kemenangan hanya misalnya satu putaran, atau menggunakan berbagai instrumen publik ya, instrumen negara apalagi. Menurut saya itu udah kebablasan dan rakyat akan memantau, akan mengawasi. Kita punya peristiwa yang traumatik ya dalam sejarah politik modern kita dari tahun 65, 98. Kita tidak berharap itu terjadi lagi. Kita tidak berharap adanya sebuah political abuse atau power abuse menggunakan kekuasaan untuk kemudian menghalalkan segala cara untuk mempertahankan atau katakanlah memperpanjang kekuasaan itu sendiri. Jadi saya pikir juga hari ini semua kandidat punya tantangan tersendiri, bukan hanya Anies Caimin, tapi juga pasangan lain seperti Prabowo Gibran. Hari ini pressure ke mereka juga cukup tinggi, kecurigaan publik, kecurigaan rakyat, masyarakat terkait dengan hal-hal yang disebut tadi itu juga cukup besar gitu ya, politik dinasti dan seterusnya. Lalu kedua juga pasangan Ganjar Mahfud MD ini juga punya tantangan besar bagaimana bisa menyatukan basis akar rumput nasionalis sendiri di basis-basis mereka semenjak kehadiran sosok Gibran yang diduga Jokowi berada di pasangan tersebut. Jadi saya pikir semuanya punya tantangan besar sehingga kemudian yang harus dilakukan adalah menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu, menjaga kewibawaan negara agar kemudian tidak terjadi yang namanya power abuse atau sebuah agenda politik yang eksesif sehingga membuat rakyat marah. Kita harus kawal bersama ya soal itu. Pengamat politik dari Akar Rumput Strategi Consulting atau RSC Dimas Oki Nugroho, terima kasih untuk waktunya di Berita Pemilu. Salam sehat, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.